Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Darah Raja Jiwa Pemimpin, Kisah Sri Isyana Tunggawijaya. Pada pertengahan abad ke-10, Kerajaan Medang menghadapi masa yang paling menentukan dalam sejarahnya. Pusat kekuasaan yang dahulu berjaya di dataran tinggi Kedu, Jawa Tengah, mendadak berada di ambang kehancuran. Letusan dahsyat Gunung Merapi menghancurkan wilayah pertanian, permukiman, hingga situs-situs keagamaan yang menjadi jantung spiritual kerajaan. Bencana alam itu tak datang sendiri. Di balik asap dan debu vulkanik, muncul pula kekacauan politik. Para bangsawan mulai saling curiga. Kekuatan luar seperti Sriwijaya menampakkan taringnya, dan rakyat yang menderita mulai kehilangan kepercayaan pada kekuasaan pusat. Di tengah kepanikan dan kejatuhan itu, muncul sosok bijak dan berani bernama Empu Sindok. Ji bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pemikir dan tokoh spiritual yang memahami bahwa kerajaan harus diselamatkan, bukan sekadar dari kehancuran fisik, tapi juga dari kematian peradaban. Dalam keputusan berani dan belum pernah terjadi sebelumnya, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Mataram di Jawa Tengah ke wilayah timur, di tepian Sungai Brantas. Wilayah itu masih subur, relatif aman, dan jauh dari pengaruh kekuatan luar. Pemindahan ini bukan sekadar perpindahan istana, tetapi juga pemindahan semangat, tatanan politik, dan jati diri kerajaan. Dengan keteguhan dan kepemimpinannya, Empu Sindok berhasil mendirikan kembali pemerintahan yang kuat. Ia mengangkat dirinya sebagai Rakai Halu, pemimpin baru yang menandai dimulainya dinasti Isyana, dinasti baru yang lahir dari reruntuhan lama. Dalam suasana yang masih diliputi trauma dan ketidakpastian itulah, Sri Isyana Tunggawijaya dilahirkan. Ia adalah putri tunggal Empu Sindok, anak yang lahir dari harapan dan kecemasan sekaligus. Istana tempatnya tumbuh bukan istana megah seperti dalam bayangan cerita rakyat, melainkan pusat pemerintahan yang masih dibangun perlahan-lahan dari awal. Batu-batu candi masih disusun. Para pendeta dan pujangga masih menggali arah spiritual baru, dan rakyat masih belajar percaya kembali pada pemimpin mereka. Meski dibesarkan dalam masa transisi, Sri Isyana kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh pemikiran dan semangat kebangkitan. Sejak dini, ia sudah mendengar kisah-kisah tentang masa kejayaan Mataram lama, tentang leluhur yang membangun candi dan memuliakan Dharma. Ia melihat sendiri bagaimana ayahnya bekerja siang malam, mendengarkan keluhan rakyat, berunding dengan para patih, dan menata kembali sistem pemerintahan. Semua itu tertanam dalam pikirannya sebagai pelajaran tentang tanggung jawab dan pengabdian. MPU Sindok tak hanya melihat Isyana sebagai anak, tetapi juga sebagai calon penerus. Ia menyadari bahwa kelangsungan dinasti baru ini tak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer atau dukungan bangsawan, tetapi juga pada keteguhan pemimpin yang memahami akar budaya, agama, dan keadilan. Oleh karena itu, Isyana tak dibesarkan dalam kemewahan, tetapi dalam pengawasan langsung sang ayah. Ia diajari membaca lontar, memahami prasasti, dan mempelajari hukum raja sejak usianya masih belia. Ia juga kerap diajak hadir dalam pertemuan istana, diam di balik tirai, dan mengamati wajah-wajah para pejabat kerajaan. Dalam catatan-catatan istana, kelak akan disebutkan bahwa Sri Isyana bukan hanya putri darah raja, tetapi juga seorang perempuan yang sejak muda sudah memahami peran dan beban kekuasaan. Ia melihat bagaimana perpindahan ibu kota bukan sekadar pindah tempat, tapi juga pindah arah sejarah. Dan di pundaknya, kelak, tanggung jawab itu akan diletakkan. Di tengah bayang-bayang peralihan besar, di antara arca yang belum selesai dan candi yang belum rampung, Sri Isyana tumbuh sebagai harapan baru.
seperti benih yang tumbuh dari tanah. Itu yang pernah hancur, ia membawa janji bahwa dari reruntuhan lama akan lahir kejayaan baru yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bertahan lama. Sejak kecil, Sri Isyana Tunggawijaya tidak menjalani kehidupan seorang putri sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang. Ia tidak dibesarkan dengan cerita-cerita dongeng tentang pangeran dan istana yang gemerlap, melainkan dengan kisah leluhur, tata negara, dan ajaran dharma yang diwariskan oleh para resi dan brahmana. Bagi Empu Sindok, sang ayah, masa depan Medang tak boleh digantungkan pada kekuatan senjata semata. Ia menyadari bahwa kelangsungan dinasti yang baru dirintisnya, dinasti Isyana, memerlukan pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tapi juga arif dan berilmu. Maka sejak usia dini, Isyana diarahkan untuk menjadi lebih dari sekadar simbol kerajaan. Ia diajarkan membaca prasasti dan aksara kawi, mempelajari hukum kerajaan yang bersumber dari kitab Manawa Dharma Sastra, serta mengenal filsafat dari ajaran Hindu Siwa dan Buddha Mahayana, dua kepercayaan utama yang hidup berdampingan di tanah Jawa saat itu. Ia duduk bersama para Brahmana dalam pelajaran pagi, mencatat kata demi kata ajaran yang membahas tentang RTA, ketertiban kosmis, dan Dharma, tugas dan kebenaran moral, serta merenungkan makna kehidupan seorang pemimpin di hadapan rakyat dan para dewa. Salah satu sosok penting dalam pembentukan karakter Isyana adalah Sang Purohita Wijaya, penasihat spiritual istana. Wijaya bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga mantan resi Klana yang telah mengembara dari lereng Gunung Lawu hingga ke pelabuhan-pelabuhan di timur, menyerap ilmu dari berbagai penjuru. Ia dikenal karena pemikiran yang dalam, tetapi juga tajam terhadap situasi politik. Di tangan Wijaya, Isyana belajar bahwa menjadi ratu bukan soal mewarisi tahta, tetapi soal melanjutkan kehendak ilahi melalui tindakan nyata di dunia. Ia harus mengerti hukum, tapi juga merasakan denyut hati rakyat. Selain guru-guru formal, Isyana juga ditemani oleh seorang teman yang kelak menjadi sahabat seumur hidupnya, Dyah Lembayung, anak dari salah satu bangsawan bawahan Empu Sindok. Lembayung berbeda dari kebanyakan anak perempuan bangsawan pada masa itu. Ia cerdas, kritis, dan tak segan menyuarakan pikirannya, bahkan di depan para guru istana. Bersama Lembayung, Isyana belajar berdiskusi, menguji pemikirannya, dan memahami berbagai sudut pandang. Keduanya sering terlihat duduk di taman istana sambil berdiskusi tentang perubahan zaman, pengaruh kerajaan luar, dan bagaimana Medang harus bersikap terhadap gelombang budaya dan perdagangan dari arah timur dan barat. Isyana tumbuh dalam lingkungan yang menuntutnya berpikir seperti seorang ratu jauh. Sebelum ia duduk di singgasana, ia diajarkan membaca keadaan, menganalisis maksud di balik kata-kata bangsawan, dan mengenali emosi yang tersembunyi di balik wajah rakyat. Dalam pelajaran strategi, ia belajar dari kisah-kisah klasik seperti Ramayana dan Mahabharata, bukan sekadar sebagai mitologi, tapi sebagai cermin konflik dan moral yang dihadapi para pemimpin sepanjang masa. Dari kisah Arjuna dan Yudhistira, ia memahami dilema antara keberanian dan kebijaksanaan, antara kemenangan dan kebenaran. Hari-hari Isyana dipenuhi dengan pelatihan dan pembentukan jiwa. Ia tidak hanya belajar seni dan sastra sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat diplomasi. Ia memainkan gamelan, melafalkan puisi suci, dan memahami bahwa budaya adalah jembatan antara penguasa dan yang dikuasai. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya menggunakan kata-kata dalam prasasti, bukan sekadar untuk mencatat peristiwa, tetapi untuk menyampaikan legitimasi, ketegasan, dan harapan masa depan. Masa remajanya dipenuhi perenungan. Ia melihat bagaimana kerajaan berusaha bangkit dari luka-luka masa lalu, dan ia sadar, kelak dialah yang akan memikul beban sejarah itu. Setiap pelajaran yang diberikan padanya bukan untuk pujian, tapi untuk persiapan menghadapi dunia yang keras. Dan dunia itu tidak memberi kemudahan, terlebih kepada seorang pemimpin perempuan. Namun di balik semua itu, ada keyakinan yang tumbuh kuat dalam dirinya
bahwa darah raja bukan sekadar warisan, melainkan panggilan untuk melayani. Di matanya, kerajaan bukan milik keluarga, tapi milik rakyat dan para leluhur. Dan sebagai calon ratu, ia berjanji dalam hati bahwa saat waktunya tiba, ia tidak akan hanya menduduki takhta, tetapi akan menjalankannya dengan kebijaksanaan dan keberanian. Kerajaan Medang yang baru berdiri di Jawa Timur tampak tenang dari luar. Namun di balik tembok, batu istananya yang megah, suara-suara riak mulai menggema. Ketika Empu Sindok secara perlahan mulai mempersiapkan sang putri, Sri Isyana Tunggawijaya, sebagai penerus takhta, tak semua pihak menyambut keputusan itu dengan tangan terbuka. Di dalam lingkaran kekuasaan, bisikan meragukan mulai terdengar, mengalir seperti arus sungai yang tampak tenang di permukaan. Namun deras di dasar, Isyana memang telah mendapat didikan seorang ratu. Ia menunjukkan kecerdasan, ketegasan, bahkan mampu mengimbangi perdebatan para pejabat tinggi dalam musyawarah kerajaan. Tapi, bagi sebagian bangsawan konservatif, satu hal tetap menjadi penghalang di mata mereka. Isyana adalah seorang perempuan dalam sistem yang sejak lama didominasi oleh laki-laki. Pengangkatan seorang wanita sebagai penerus utama dinasti adalah hal yang dianggap ganjil, bahkan berbahaya. Di tengah para penentang diam-diam itu, muncul satu nama yang mulai menjadi bayang-bayang. Ambisi di balik tirai kekuasaan, Rakrian Pati Mahendra. Ia adalah salah satu tokoh senior dalam Dewan Kerajaan, seorang pejabat tinggi yang dahulu setia pada Empu Sindok, namun kini mulai menyimpan api dalam sekam. Mahendra dikenal cerdas, fasih dalam menyusun kata, dan pandai membaca situasi. Ia melihat ketegangan ini sebagai peluang untuk memperkuat pengaruhnya sendiri. Mahendra tak pernah menyatakan penolakannya secara langsung. Ia tahu permainan politik tidak dimainkan dengan suara keras, tapi dengan alur tenang dan langkah-langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Dalam rapat dewan, ia kerap menyampaikan keprihatinan atas keadaan kerajaan yang belum stabil dan menyarankan agar pemimpin yang kuat dan berpengalaman tetap memegang kendali. Ucapannya tidak menyebut nama, tapi arah tudingannya jelas. Ia juga mendekati bangsawan-bangsawan daerah yang merasa kehilangan pengaruh sejak Empu Sindok menguatkan pemerintahan pusat. Kepada mereka, Mahendra menawarkan keseimbangan baru yang sejatinya adalah koalisi diam-diam untuk memperlemah jalur penerus resmi. Isyana menyadari adanya gerakan ini. Meski belum memegang kendali penuh, ia cukup cerdas untuk membaca tanda-tanda. Beberapa pengiriman logistik ke wilayah sekutu kerajaan ditunda, berita dari pesisir timur terhenti, dan beberapa tokoh daerah mendadak tidak hadir dalam upacara kenegaraan. Di balik semua ini, terlihat bayangan upaya menguji kekuatan dan kesetiaan. Namun, Isyana tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sang ayah, Empu Sindok, yang meski semakin menua, tetap teguh pada pilihannya. Dalam suatu pertemuan kerajaan yang tertutup, ketika Mahendra menyampaikan saran untuk mencari alternatif yang lebih mapan sebagai penerus tahta, Empu Sindok bangkit dari singgasananya. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Tahta bukan diwariskan karena kekuatan otot atau suara massa. Tahta adalah amanah leluhur, dijaga oleh yang layak, bukan hanya oleh yang kuat." Sri Isyana memiliki darah raja, budi pekerti, dan pikiran tajam. Ia bukan pilihan karena dia putriku. Ia adalah penerus karena ia layak. Kalimat itu menjadi penegasan. Empu Sindok mulai mengerahkan kembali loyalis-loyalisnya, memperkuat garis komando istana, dan mengirim utusan ke pelosok untuk memperkuat hubungan dengan penguasa lokal yang masih setia. Ia juga mengizinkan Isyana tampil lebih terbuka di tengah rakyat, membacakan prasasti di candi, mengunjungi pasar, dan menghadiri upacara keagamaan besar. Ia ingin rakyat mengenal calon ratunya, bukan sekadar lewat nama, tapi melalui tindakan nyata. Di sisi lain, Diah Lembayung, sahabat setia Isyana, mulai bergerak secara diam-diam.
Ia mengawasi pergerakan para pejabat yang dicurigai berpihak pada Mahendra, menyusupkan para informan ke dapur politik istana, dan menjadi mata serta telinga Isyana di tempat-tempat yang tak bisa dijangkau langsung sang putri. Riak-riak itu tidak langsung berubah menjadi badai, tapi ketegangan sudah terasa. Isyana tahu bahwa tak semua akan menerima kepemimpinannya dengan sukarela. Namun dari sinilah ia belajar bahwa jalan menuju singgasana bukan sekadar tentang mewarisi mahkota, melainkan tentang menghadapi keraguan, mengatasi pengkhianatan, dan membuktikan diri di tengah arus yang berlawanan. Dan disinilah pula ia mulai mengerti, menjadi pemimpin bukan hanya tentang didikan, tetapi tentang bagaimana tetap tegak ketika angin politik bertiup ke segala arah. Ketika usia Sri Isyana Tunggawijaya memasuki masa dewasa, tak hanya pengetahuan dan keberaniannya yang menarik perhatian para petinggi istana. Keanggunan dan wibawanya mulai menjadi pembicaraan lintas kerajaan. Namun bagi Isyana, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi. Ia memahami sebagai penerus tahta, hidupnya tak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Setiap langkahnya, termasuk urusan hati, selalu terkait dengan nasib kerajaan. Dalam pusaran itu, muncullah nama Rakai Makutawangsa-Wardhana, seorang bangsawan muda dari salah satu cabang keturunan kerajaan yang berakar dari tanah Mataram lama. Wardhana bukan hanya dikenal karena darah ningratnya, tetapi juga karena kemampuannya membaca zaman. Ia bukan sosok yang gila kuasa, melainkan seorang pemikir yang banyak menghabiskan waktu mendalami tata pemerintahan, strategi militer, serta perubahan yang sedang melanda Kepulauan Nusantara, dari pengaruh perdagangan asing hingga munculnya kerajaan-kerajaan pesisir yang mulai tumbuh. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah perhelatan keagamaan yang diselenggarakan di Candi Panggumulan, tempat suci yang menjadi simpul spiritual kerajaan. Wardhana datang sebagai utusan wilayah barat yang dikenal setia kepada Empu Sindok. Isyana mengenalnya sebagai seorang bangsawan muda yang lugas dan penuh perhatian, berbeda dari para pangeran yang terlalu sibuk membicarakan kejayaan leluhur tanpa benar-benar peduli pada masa depan rakyat. Dalam pertemuan-pertemuan yang semakin intens, keduanya mulai menyadari bahwa mereka memiliki pandangan yang sejalan. Isyana terpikat oleh pemikiran Wardhana tentang pentingnya membangun kekuasaan yang tidak hanya kuat secara militer, tapi juga berakar pada cinta rakyat. Wardhana, di sisi lain, menghormati ketegasan Isyana dan cara ia mendengarkan, menganalisis, lalu memutuskan dengan ketenangan yang matang. Bagi keduanya ini bukan cinta yang tumbuh dari pujian, tetapi dari saling memahami beban yang sama. Bagi Empu Sindok, hubungan ini lebih dari sekadar kisah asmara. Ia melihat peluang besar, menyatukan dua garis bangsawan utama yang berakar dari masa kejayaan Mataram lama. Dengan menyatukan Isyana dan Wardhana, ia memperkuat legitimasi politik dinasti Isyana di mata para bangsawan yang masih ragu, sekaligus meredam kemungkinan pertikaian internal yang mungkin muncul dari klaim garis keturunan. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan penuh adat dan khidmat, disaksikan oleh para Brahmana, bangsawan daerah, serta rakyat dari berbagai penjuru. Namun di balik kemegahan upacara, tersimpan makna politik yang dalam, dua darah ningrat yang bersatu, bukan untuk memperluas kekuasaan semata, tapi untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas kerajaan. Setelah pernikahan itu, posisi Isyana sebagai calon ratu tak lagi diragukan. Ia kini memiliki pendamping yang bukan hanya sekadar suami, tapi juga sekutu dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka memimpin sebagai sepasang penguasa yang seimbang. Isyana dengan ketegasannya dalam pengambilan keputusan, dan Wardhana dengan kejeliannya membangun aliansi dan memperluas pengaruh keluar wilayah pusat kerajaan. Mereka sering terlihat berdampingan dalam upacara keagamaan, kunjungan ke wilayah-wilayah satelit, dan pertemuan penting di istana. Wardhana tidak pernah mencoba menutupi wibawa Isyana, dan Isyana pun menghormati pendapat suaminya dalam banyak keputusan besar. Dari mereka, rakyat melihat contoh baru,
bahwa kekuasaan tak harus datang dari dominasi, tapi bisa tumbuh dari kemitraan. Di tengah dunia yang penuh intrik dan perebutan kuasa, cinta mereka berdiri di antara dua hal, idealisme dan tanggung jawab. Keduanya tahu bahwa cinta mereka tidak seperti cinta rakyat biasa, tapi mereka memelihara hubungan itu dengan hormat dan kepercayaan. Dalam tiap percakapan malam, dalam tiap kebijakan yang mereka buat bersama, cinta dan politik saling melengkapi, dan sejarah pun mencatat, dari pasangan ini, dinasti Isyana benar-benar tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan, tidak hanya karena darah yang mengalir dalam diri mereka, tetapi karena kemitraan yang mereka bangun di atas dasar pengertian dan visi bersama. Langit di atas Istana Watan, pusat baru Kerajaan Medang di Jawa Timur, muram saat lonceng-lonceng suci dibunyikan. Kabar wafatnya Empu Sindok menyebar cepat, disambut duka oleh rakyat dan kekhawatiran oleh para pejabat istana. Ia bukan hanya pendiri dinasti baru, ia adalah pilar yang menegakkan kembali Medang dari reruntuhan masa lalu. Kepergiannya bukan hanya kehilangan seorang raja, melainkan seorang pemimpin yang memindahkan takhta, bukan demi pelarian, melainkan demi kelangsungan sejarah. Namun masa duka tak bisa berlangsung lama. Dunia politik tidak mengenal jeda, dan roda kerajaan harus terus bergerak. Dalam waktu singkat, Sri Isyana Tunggawijaya dinobatkan secara resmi sebagai Ratu Medang, didampingi oleh suaminya, Rakai Makutha Wangsawardhana. Upacara penobatan diadakan dengan khidmat di halaman utama Candi Kerajaan, disaksikan oleh para Brahmana, pejabat tinggi, dan utusan dari kerajaan tetangga. Nama Isyana kini tidak lagi hanya disebut sebagai putri pewaris, tetapi sebagai Ratu Isyana Tunggawijaya, pemegang langsung kekuasaan dinasti. Naiknya seorang perempuan ke takhta utama merupakan peristiwa yang mengguncang tatanan lama. Sebagian pihak yang dulu meragukan, kini terpaksa menerima. Namun penerimaan itu tidak serta-merta menghapus bayang-bayang ketegangan yang sudah tertanam. Sejumlah penguasa daerah yang dulu bersikap pasif terhadap kekuasaan pusat kini mencoba menguji batas. Sementara itu, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar perbatasan, seperti Wurawari dan Panaraban, mulai menunjukkan gelagat memperluas pengaruh ke wilayah Medang. Mengira Medang melemah pasca wafatnya Empu Sindok Isyana. Menyadari tantangan ini sejak hari pertama ia duduk di singgasana. Ia tidak hanya mewarisi mahkota, tetapi juga beban penataan. Kembali sistem pemerintahan yang selama ini banyak bergantung pada figur ayahandanya. Bersama Rakai Makutha Wangsawardhana, ia memulai reformasi halus namun menyeluruh. Langkah pertama adalah menyusun kembali struktur Dewan Kerajaan, memperkuat posisi patih, rakrian, dan rakai di wilayah strategis. Mereka yang setia dan cakap diberi wewenang lebih. Sedangkan yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan secara perlahan digeser dengan cara yang tidak mencolok, menjaga stabilitas tanpa mengundang pemberontakan. Isyana pun menghidupkan kembali sistem pengawasan wilayah dengan mengirim pejabat-pejabat muda untuk melakukan tapan atau kunjungan tak resmi ke daerah-daerah, mengamati dan melaporkan langsung kepada istana. Selain itu, Isyana mengangkat pentingnya hukum sebagai dasar kekuasaan. Ia memerintahkan penyalinan ulang dan pembaruan atas kumpulan hukum warisan Mataram Lama, serta menambahkan beberapa pasal baru yang menyesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk aturan tanah, pajak, dan tata niaga yang mulai berkembang. Dalam sidang-sidang kerajaan, Isyana sering hadir sendiri, tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pemimpin yang mengawasi dan memberi arahan langsung. Salah satu keputusan penting awal pemerintahannya adalah pembangunan dan renovasi pusat-pusat keagamaan, termasuk candi-candi yang sempat terbengkalai akibat perpindahan ibu kota. Ia memandang agama sebagai tiang utama legitimasi kerajaan. Bersama para Brahmana dan pendeta Buddha, Isyana menyatukan berbagai aliran kepercayaan yang hidup berdampingan di tanah Jawa, menjaga harmoni yang menjadi ciri khas Medang sejak lama. Rakyat mulai merasakan perbedaan,
pemerintahan Isyana terasa tegas namun adil. Ia tidak segan turun langsung ke wilayah luar kota istana, menginspeksi pembangunan, atau sekadar mendengarkan keluhan para petani dan pedagang. Sikapnya membuat rakyat perlahan menumbuhkan rasa percaya bahwa meski ratu mereka seorang perempuan, ia lebih dari mampu untuk menjaga, memimpin, dan melindungi. Di istana, Dyah Lembayung tetap menjadi pendamping setia, memimpin administrasi dalam dan mengawasi komunikasi antara pusat dan daerah. Bersama-sama, Isyana dan Lembayung menciptakan jalinan kekuasaan yang kokoh, feminin tapi tidak lemah, lembut namun tajam. Di sisi lain, Rakai Makutawangsa memainkan peran penting dalam menjalin aliansi politik dan memperkuat pengaruh Medang ke luar batas wilayahnya. Hari-hari awal pemerintahan Isyana mungkin penuh rintangan, tetapi dari situ pula ia menunjukkan jati dirinya. Seorang pemimpin yang tidak menunggu dihormati, melainkan membangun kepercayaan lewat tindakan nyata. Dengan dari masa itu, dinasti Isyana mulai tumbuh, bukan sekadar sebagai kelanjutan dari masa lalu, tetapi sebagai kekuatan baru yang menjanjikan masa depan. Setelah tahun-tahun awal pemerintahan yang cukup stabil, Kerajaan Medang di bawah pimpinan Ratu Isyana Tunggawijaya mulai memasuki fase baru yang lebih rumit, fase ujian kekuasaan dari luar. Bayang-bayang konfrontasi mulai tampak jelas dari barat dan timur. Dua kekuatan besar, Sriwijaya di Sumatera dan Bali yang mulai bangkit dengan kekuatan maritimnya, mulai memperluas pengaruh. Bagi Medang, yang baru saja mengokohkan pusatnya di Jawa Timur, tekanan ini bukan sekadar ancaman militer, tetapi juga ujian terhadap kemandirian dan kewibawaan politiknya. Sriwijaya dikenal sebagai kekuatan maritim yang dominan di perairan barat, Nusantara. Ia menguasai jalur perdagangan penting dari Selat Malaka hingga Laut Jawa. Tak jarang kapal-kapal dagangnya merapat ke pelabuhan-pelabuhan Medang, tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyusupkan pengaruh politik melalui hubungan dagang dan pernikahan antar keluarga bangsawan. Di timur, Bali pun tidak tinggal diam. Meski kecil secara geografis, ia menyimpan kekuatan lokal yang kuat dan lambat laun mulai memperluas pengaruhnya ke arah Blambangan dan pesisir timur Jawa. Dalam suasana yang mulai memanas ini, Ratu Isyana berdiri di tengah pusaran pilihan. Apakah akan mengangkat senjata untuk mempertahankan kehormatan Medang, atau mencari jalan damai yang lebih cermat? Ia tidak sendiri. Dalam pertemuan-pertemuan malam yang tertutup di ruang sidang dalam istana, Isyana menghimpun nasihat dari orang-orang kepercayaannya. Dyah Lembayung, sahabat sekaligus tangan kanan yang kini menjadi kepala urusan dalam negeri, menyarankan pendekatan diplomatik melalui jalur keluarga bangsawan kecil dan persekutuan perdagangan. Sang Purohita, penasihat spiritual kerajaan, mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menundukkan lawan, melainkan menjaga keseimbangan dharma, agar rakyat tetap hidup dalam kedamaian. Sementara itu, Rakai Makutawangsa Wardana sebagai suami dan raja pendamping memainkan peran penting. Di balik layar, ia menjalin komunikasi dengan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara Jawa, seperti Kadiri dan Tumapel, serta menjajaki hubungan dengan kekuatan-kekuatan lokal di pedalaman. Bersama Isyana, ia membentuk persekutuan strategis yang bertujuan bukan untuk melawan secara frontal, tetapi menciptakan jaringan dukungan politik dan militer yang akan menjadi perisai bagi Medang. Persekutuan ini tidak dibangun dengan tekanan atau intimidasi, melainkan melalui diplomasi yang elegan, pemberian gelar kehormatan, pembebasan sebagian pajak, serta kerjasama pembangunan pusat keagamaan yang memperkuat ikatan spiritual antar kerajaan. Di mata rakyat dan para pemimpin kecil itu, Isyana bukan hanya seorang ratu, melainkan pemersatu wilayah yang mengedepankan rasa hormat dan kepercayaan. Namun ujian sesungguhnya datang ketika sebuah armada dari utusan Sriwijaya berlabuh di pelabuhan Hujung Galuh, membawa pesan yang samar seolah persahabatan,
namun terselip tuntutan agar Medang mengakui dominasi mereka atas jalur perdagangan laut. Disinilah Isyana menunjukkan ketegasan diplomatiknya. Ia mengirimkan utusan dengan balasan yang penuh kehormatan, tetapi tegas. Medang berdiri sebagai kerajaan merdeka yang menjunjung tinggi kerjasama, bukan sebagai bawahan dalam sistem taklukan. Sikap ini membuahkan hasil. Armada Sriwijaya mundur tanpa bentrokan. Dalam catatan para pujangga istana, peristiwa itu dikenang sebagai peristiwa ombak merunduk. Saat kekuatan besar memilih menghindari benturan karena dihormati, bukan ditakuti. Isyana pun memperkuat pengaruh dalam negeri. Ia menyelenggarakan Sidang Besar Dharma Samaya, sebuah pertemuan antar kerajaan kecil yang mengikrarkan tekad bersama mempertahankan otonomi dan perdamaian. Dalam sidang itu, Isyana berdiri di hadapan para raja dan bangsawan, mengenakan pakaian kebesaran yang sederhana namun anggun, dan menyampaikan pesan yang kini menjadi bagian dari warisan lisan. Tanah ini bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga bersama. Jika darah harus tumpah, biarlah karena dharma, bukan karena harga diri semu. Dari peristiwa-peristiwa itulah, citra Isyana sebagai pemimpin yang bijak dan penuh wibawa semakin mengakar. Ia bukan hanya perempuan di atas takhta, tapi penjaga harmoni yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus merunduk demi menghindari badai yang tak perlu. Dan sejarah mencatat, di tengah ancaman dari luar dan ketegangan dari dalam, kerajaan Medang tetap berdiri, bukan karena dindingnya tinggi atau tentaranya kuat, melainkan karena kepemimpinan yang kokoh di dalam hati rakyatnya. Di bawah langit Jawa yang tenang, suara gamelan lembut terdengar dari halaman candi yang baru saja rampung dibangun. Bebatuan andesit berdiri anggun, dipahat dengan relief-relief yang memuat kisah dewa, ajaran dharma, dan peristiwa-peristiwa penting negeri. Prasasti-prasasti yang diukir dalam aksara Kawi tidak hanya mengisahkan kejayaan, tetapi juga mencatat nilai-nilai yang dipegang teguh. Kebijaksanaan, keadilan, dan penghormatan pada leluhur. Semua ini adalah jejak tangan dan visi dari Ratu Isyana Tunggawijaya, pemimpin yang tak hanya menaklukkan masa, tetapi juga membentuk masa depan. Bagi Isyana, kerajaan tidak cukup sekadar bertahan. Ia harus tumbuh, harus dikenang, harus berakar dalam budaya dan dihormati oleh generasi yang belum lahir. Dari keyakinan itulah, ia mulai mendorong pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan keagamaan. Di berbagai penjuru Medang, candi-candi baru didirikan dan yang lama dipugar. Tak hanya untuk ibadah, candi-candi itu menjadi pusat pendidikan spiritual, tempat belajar bagi para pendeta muda dan pemuka agama dari berbagai penjuru Jawa. Satu peninggalan penting dari masa pemerintahannya adalah Prasasti Gedangan dan Prasasti Pucangan, yang menyebut dirinya sebagai tokoh pendiri dinasti Isyana bersama suaminya. Dalam prasasti-prasasti ini, bukan hanya silsilah yang dicatat, melainkan juga pengakuan terhadap kesatuan antara kekuasaan dunia dan spiritual. Isyana menginginkan agar generasi mendatang tidak lupa bahwa raja bukan sekadar penguasa, tapi penjaga tatanan alam dan moral. Namun, warisan terbesar Isyana bukan terukir dalam batu, melainkan dalam pikiran dan struktur sosial masyarakatnya. Ia membuka ruang baru bagi perempuan dalam kekuasaan dan kehidupan masyarakat. Sebagai ratu yang memerintah penuh, kehadirannya di sidang, perannya dalam kebijakan dan keputusannya dalam konflik menjadi preseden bahwa perempuan pun bisa mengemban dharma pemerintahan. Ia menunjuk beberapa bangsawati sebagai pejabat tinggi di bidang administrasi dan perbendaharaan, memberi mereka akses pada ilmu dan kewenangan yang sebelumnya hanya diperuntukkan kaum pria. Para gadis dari keluarga bangsawan, bahkan beberapa dari rakyat biasa yang menunjukkan kecerdasan, dikirim ke pusat-pusat belajar untuk mendalami aksara, filsafat, dan ajaran agama. Ia juga mendorong kegiatan kesenian seperti tari-tarian sakral, wayang beber, serta penulisan kakawin yang mulai berkembang di lingkungan istana. Baginya, seni adalah lidah jiwa kerajaan. Apa yang tak bisa diucapkan oleh politik dan senjata,
dapat disampaikan lewat gerak, syair, dan simbol. Isyana juga mengatur ulang sistem pengadilan dan tanah, menggabungkan hukum adat dengan ajaran Dharma untuk menyeimbangkan kebutuhan rakyat dan kewenangan istana. Para petani diberi hak lebih jelas atas sawah yang mereka garap, dengan perlindungan dari pajak yang sewenang-wenang. Ia memahami, kekuasaan hanya dapat bertahan jika ditopang oleh keadilan. Rakyat Medang pun mulai merasakan manfaat dari masa pemerintahan yang stabil ini. Anak-anak kembali bersekolah di padepokan, pedagang aman melintasi jalur dagang antar wilayah, dan para pemahat, penari, serta penyair menemukan ruang bagi karya mereka. Istana tak lagi hanya pusat kekuasaan, tetapi juga cahaya kebudayaan. Di akhir masa pemerintahannya, Isyana kerap menghabiskan waktu di taman istana, yang menghadap ke arah timur, arah kelahiran dan harapan. Ia duduk mendengarkan resital syair dari murid-murid padepokan istana, ditemani Dyah Lembayung yang setia mencatat setiap keputusan dan renungan sang ratu. Dalam hatinya Isyana tahu, kerajaan ini bukan miliknya seorang. Ia hanya penjaga dari sebuah arus besar sejarah, mengalir dari masa lalu menuju masa depan yang tak pernah pasti. Namun satu hal yang ia pastikan, Medang tidak akan dilupakan, karena ia telah menanamkan akar yang dalam pada tanah, pada batu, pada hati rakyatnya. Di penghujung masa pemerintahannya yang panjang dan penuh tantangan, Sri Isyana Tunggawijaya merasa waktu untuk melepaskan beban takhta sudah dekat. Usianya yang semakin menua tidak mengurangi semangatnya untuk memastikan bahwa Medang akan terus berdiri kokoh, dipimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian yang telah ia tanamkan sejak masa muda. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk menyerahkan estafet kekuasaan kepada putranya, Sri Makutawangsa Wardana, yang dianggap sudah cukup matang untuk memimpin kerajaan menuju masa depan. Namun keputusan untuk menyerahkan takhta bukanlah langkah yang mudah. Isyana tahu bahwa kerajaan ini bukan hanya soal keberlanjutan dinasti, tetapi juga tentang menjaga visi besar yang telah ia bangun. Medang, yang dahulu sempat terancam kehancuran, kini menjadi kerajaan yang kuat, dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga, dan disegani di seluruh Nusantara. Ia ingin memastikan bahwa penerusnya, Sri Makutawangsa, tidak hanya akan menjadi penguasa yang memerintah secara turun-temurun, tetapi juga pemimpin yang akan melanjutkan jalan yang telah ia rintis sebagai pusat kebudayaan, kekuatan, dan moralitas. Saat diri menyerahkan tahta, Sri Isyana mengingatkan anaknya dengan kata-kata penuh bijaksana. Medang adalah lebih dari sekadar kerajaan. Ia adalah tanah yang hidup dengan kebijaksanaan, dengan seni, dengan keadilan. Jaga rakyatmu dengan hati yang lurus, dan jangan biarkan mereka merasa terabaikan, apalagi teraniaya. Dalam setiap keputusan yang kau ambil, ingatlah bahwa engkau adalah penjaga keseimbangan antara dunia dan alam yang lebih tinggi. Di saat-saat terakhir pemerintahannya, Sri Isyana mulai mengurangi aktivitasnya di istana. Namun, kehadirannya tetap memberikan pengaruh besar terhadap segala keputusan yang diambil. Di ruang-ruang kecil dalam istana, ia duduk bersama para penasihat, termasuk Dyah Lembayung dan Sang Purohita, yang telah menemani perjalanan panjangnya. Mereka berbicara tentang masa depan Medang, tentang bagaimana kerajaan ini harus terus melestarikan nilai-nilai yang telah ia tanamkan. Isyana tidak ingin namanya hanya dikenang dalam legenda. Ia ingin karya dan ajaran yang ia perjuangkan tetap hidup, diwariskan kepada generasi yang akan datang. Tidak lama setelah menyerahkan takhta, Sri Isyana mengundurkan diri dari dunia politik dan memilih hidup lebih tenang, menghabiskan waktunya dengan meditasi dan kegiatan keagamaan. Ia sering mengunjungi candi-candi yang telah dibangun di bawah pemerintahannya, mengamati relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah agung kerajaan Medang. Setiap ukiran di batu-batu itu seolah berbicara, menegaskan kembali bahwa apa yang ia bangun bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Medang dan masa depan bangsanya. Pada akhirnya, Sri Isyana wafat dalam kedamaian, dikelilingi oleh keluarga dan para penasihat setianya.
Ia dimakamkan dengan penuh kehormatan di sebuah tempat yang penuh simbolisme, dekat dengan candi yang pernah ia bangun sebagai pusat spiritual dan kebudayaan. Rakyat Medang yang merasakan kedamaian dan kemakmuran selama pemerintahannya berkabung, mengenang sosok yang telah mengubah nasib mereka. Dalam doa dan nyanyian para pendeta, nama Sri Isyana tak pernah dilupakan. Prasasti-prasasti yang ia perintahkan untuk dibuat selama masa pemerintahannya kini menjadi bukti bisu tentang kehebatannya. Nama Sri Isyana terukir dalam setiap batu, dalam setiap catatan sejarah dan dalam hati rakyatnya. Ia tidak hanya dikenang sebagai ratu yang memerintah, tetapi sebagai darah raja dan jiwa pemimpin sejati yang mampu membawa Medang bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya mengisi kekuasaan, tetapi yang menghidupkan kembali ruh sebuah kerajaan. Seiring berjalannya waktu, dinasti Isyana yang ia dirikan melanjutkan perjalanan, tetap mengingat warisan yang ia tinggalkan, keberanian, kebijaksanaan, dan rasa keadilan yang ditanamkan oleh Sri Isyana menjadi pilar bagi kerajaan-kerajaan yang datang setelahnya. Dalam kisah-kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, di prasasti-prasasti yang tersebar di tanah Jawa, dan di candi-candi yang menjadi saksi bisu, nama Sri Isyana tetap hidup, abadi seperti kerajaan yang telah ia bangun.